tidak memiliki izin gitu beraktivitas di Sulawesi Tengah. Saat ini kita lihat masih ada 8 titik tambang ilegal gitu yang justru harus disikapi, dan proses kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah lewat sikap Polda Sulteng yang secara tidak langsung memberikan karpet merah kepada penjahat lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gemensal. Perkenalkan, nama saya Duta. Di sini saya selaku pembawa acara pada podcast kita pada kali ini. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri teman-teman. Di sini saya ditemani oleh Ratu, saudari saya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Walhi Sultan yang bernama Kawandi. Nah, Kawandi sendiri menjabat sebagai manajer media dan kampanye di Walhi Sultan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tambang dan bagaimana atau apa dampak dari tambang yang dari sekian banyaknya yang ada di Sulawesi Tengah ini, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri di Sulawesi Tengah itu sendiri bisa dikatakan bahwa sudah masuk di zona yang memang darurat tambang. Kenapa demikian? Tidak sedikit berita yang sudah disebarkan melalui media sosial, berita-berita di internet yang menyatakan bahwa banyaknya tambang yang memang merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut. Nah, karena Kawandi sendiri adalah orang yang memang ahli di bidang tersebut, makanya pada kali ini kita akan membahas tentang dampak dari tambang-tambang yang memang sudah tersebar di Pulau Sulawesi Tengah. Mungkin ada tambahan dari Ratu? Baiknya sebelum kita lanjut ke pertanyaan terkait isu, mungkin Kawandi bisa menjelaskan sudah berapa lama bergelut di bidang ini dan sudah berapa lama tergabung di Walhi. Saya persilakan. Iya, sejauh ini memang beraktivitas soal bagaimana melihat industri ekstraktif di Sulawesi Tengah gitu, yang ini juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kita tahu ini cukup miris ketika pemerintah terus memberikan izin-izin yang berlapis dan dampak yang terus-menerus. Pemantauan saya dan beraktivitas di Walhi Sulteng itu sekitar 3 tahun. Banyak teman-temuan dari dampak dan kemudian kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat, dan ini juga menjadi korban yang berlapis bagi perempuan gitu, mulai dari penghilangan sumber-sumber air bersih dan kemudian ancaman kerusakan lingkungan yang terus-menerus mereka rasakan. Sejauh ini saya selama 3 tahun memantau dan kemudian terlibat di dalam proses pendampingan dan kerja-kerja advokasi penyelamatan lingkungan hidup yang lebih sehat, dan kemudian dan juga menjadi poros gerakan Walhi Sulteng di Sulawesi Tengah. Jadi seperti yang Kawandi sudah jelaskan tadi, bahwa Kawandi sendiri sudah bergelut selama 3 tahun di Walhi ya. Selama 3 tahun, cukup lama juga untuk seorang yang memang mau bergerak di bidang tersebut ya, karena di zaman sekarang ini orang-orang yang akan sadar terhadap persoalan tersebut itu bisa dibilang sangat kurang, karena entah karena perbedaan zaman lah, atau zaman yang sudah berubah semakin canggih dan orang sudah mulai mengikuti budaya-budaya barat yang memang memaksa mereka untuk menjadi apatis. Sebenarnya hal-hal tersebut mungkin tidak ada salahnya mengikuti budaya-budaya barat, tapi perlu kita ketahui beberapa dari budaya barat tersebut harus mungkin difilter ya, supaya diambil baiknya saja. Nah, agar supaya kita tidak menjadi apatis. Karena saya rasa bukan
di apa, darurat tambang ini bukan hanya di Sulawesi Tengah, namun di Indonesia mungkin sudah bisa dikatakan zona darurat tambang. Kenapa dikatakan demikian? Karena ya tidak sedikit juga korban yang terdampak karena tambang ini, entah dia terdampak ekonominya di daerah tersebut atau kesehatannya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama Kak, tentang statement Kapolda kalau di Sulawesi Tengah itu tidak ada tambang ilegal. Tapi mungkin sebelum kawan menjawab, beberapa waktu lalu kami juga ada sempat pergi cek di Lambono, di Kecamatan Lambono, dengar-dengar dari warga di sana kalau itu tambang ilegal. Dan ternyata tambang ilegal itu eh, dikelola oleh beberapa orang yang beberapa oknum yang ada di Kecamatan Lambono sana, dan juga menggunakan alat berat. Jadi mungkin itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari Kapolda sendiri. Menurut kawan mungkin seperti apa? Iya, memang beberapa ini kan menjadi isu yang menarik gitu, dan kemudian beberapa sikap yang dikeluarkan oleh Polda Sulteng soal tambang, tidak ada tambang ilegal di Sulawesi Tengah. Kalau kita mau lihat bagaimana data yang saat ini di Sulteng, itu hampir 814 izin tambang, mulai dari nikel, batuan, pasir, dan kerikil yang tersebar di Pulau Sulteng. Nah, kami juga menduga ini ada indikasi yang tidak memiliki eee izin gitu beraktivitas di Sulawesi Tengah, dengan masifnya pemberian izin tambang, dan kemudian juga kita lihat bagaimana pola-pola yang terus terjadi di wilayah industri. Nah, contoh kasus juga kita lihat misalnya bagaimana praktek eee, ilegalisasi yang ada di Parigi Motong Iya. gitu, dan ini juga banyak kalangan yang ikut terlibat di dalam proses desakan. Sampai saat ini kita lihat masih ada 8 titik tambang ilegal gitu yang justru harus disikapi, dan kemudian eee, pemerintah terlibat di dalam proses penegakan gitu, atau penghentian yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang terjadi, sikap ini juga justru mengamini proses kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah lewat sikap Polda Sulteng yang secara tidak langsung memberikan karpet merah kepada penjahat lingkungan, dan mengamini praktik-praktik kerusakan lingkungan dan penghilangan ruang-ruang penghidupan masyarakat. Dari pendiskusian tadi, misalnya memang ekstraksi yang terus dilakukan oleh ini kita tidak tahu apakah misalnya memang ini tambang rakyat, atau atau memang ini ada aktor di balik Iya. proses pemberian dan kemudian proses beraktivitas itu gitu. Karena memang salah satunya tadi sudah disinggung soal tambang rakyat tapi menggunakan alat berat gitu. Iya. Kemungkinan ini akan ada aktor besar di belakangnya yang ikut tidak terlibat di dalam proses-proses ekstraksi yang berlangsung gitu. Nah, ini kan bekas masa kolonial gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Ada proses aktivitas tambang yang menggunakan, eee, yang tidak menggunakan alat berat. Iya. Justru ini juga sudah konsep berpikir kita itu sudah beralih gitu. Nah, tambang rakyat itu bisa juga dikatakan sebagai tambang yang Dikelola. dikelola oleh koperasi, dan kemudian terus dinamakan sebagai tambang rakyat.
Tapi di balik itu misalnya memang ada berapa banyak alat berat yang diturunkan untuk mengekstraksi, tapi orang pemerintah bilang bahwa itu adalah tambang Tambang. rakyat, tambang yang dikuasai oleh rakyat. Tapi kita lihat juga apakah rakyat memiliki, budget untuk mau memenuhi misalnya soal alat berat dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung alat berat berapa harganya per biji gitu. Kalau itu difasilitasi oleh rakyat, rakyat sendiri kan tidak memiliki, mmm, modal gitu untuk memenuhi itu. Nah, sehingga kami beranggapan ini ada yang terlibat di dalam proses pemberian dan kemudian, fasilitas yang tengah terjadi di Sulteng gitu, di wilayah tambang-tambang yang tidak memiliki izin. Jadi bisa dikatakan agak kontradiksi pernyataan dari Kapolda ini dengan data-data yang ada. Seperti yang Iya. dikatakan Ratu tadi, Ratu sendiri orang Lampung ya? Ya. Bukan. Oh, orang Motong. Cuman kemarin memang Cuma ada. kemarin memang ke Oh, sana. ya. Nah, seperti yang Ratu sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya tambang ilegal itu ada. Ada, hanya saja mungkin disembunyikan oleh oknum, atau ya kita tahu sendiri memang dari sekian banyaknya tambang yang ada di Sulawesi Tengah itu dikelola oleh apa ya, Pak? Bisa dikatakan oknum yang memang memiliki modal yang sangat besar, karena seperti yang dibilang Ratu tadi itu, katanya di sana dikatakan oleh masyarakat di sana itu katanya tambang rakyat. Sementara Sementara yang ada alat yang turun ya, ke tambang itu. bagaimana bisa dikatakan tambang rakyat ketika ada alat besar yang mengekstraksi lahan di sana? Sementara kita tahu kalau memang katakan kawan di tadi, kalau memang mau membeli ataupun menyewa alat berat itu tidak apa ya, membutuhkan modal yang sangat banyak. Oh ya ya ya. Dan apa? Salah satu statement gubernur juga saya pikir sangat berbeda dengan apa yang akan terjadi, dampak yang akan ditimbulkan dari adanya tambang ramah lingkungan yang akan nanti dibangun di sini. Kira-kira kalau dari kawan di sendiri bagaimana melihat itu? Iya, ini menarik. Kalau kita misalnya, merefleksi bagaimana, ini kalau saya mau bilang, Kabupaten Parigi Motong ini adalah kabupaten yang paling istimewa, karena kalau kita bedah RT RW-nya, Parigi Motong adalah wilayah penyangga, wilayah pangan terbesar yang yang tertuang di RT RW ada sekitar 300 hektar lebih, itu adalah wilayah kawasan pangan gitu. Nah, tetapi memang ini seakan-akan ada upaya pemaksaan, peralihan atau pergantian, pergantian pola-pola gitu, mulai dari, akan bergesernya pangan digantikan, industri ekstraktif dan kemudian pemberian izin-izin, tambang gitu. Nah, kalau kalau kita ini kan banyak protes awalnya misalnya ada upaya Bupati Parigi Motong misalnya memberikan izin taman rakyat sekitar 300 lebih hektar gitu. Iya. Itu lalu kemudian ini banyak orang terlibat di dalam protes itu sehingga tidak dibatalkan pemberian tersebut. Lalu kemudian tidak lama ini ada sikap yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberikan izin untuk bangun, industri nikel yang berbasis ramah lingkungan. Iya. Kalau kita lihat banyak cerita, yang di Sulteng ada 3 industri nikel di Sulawesi Tengah yang ada di Morowali dan Morowali Utara. Sejauh ini belum ada cerita-cerita yang baik dari aktivitasnya gitu. Apa yang terjadi di sana? Itu cerita-cerita ini sudah banyak, disampaikan oleh masyarakat di sana, mulai dari bagaimana kerusakan lingkungan yang masif
bencana ekologis yang terus berulang, dan kemudian yang paling mirisnya adalah peningkatan penyakit ISPA yang mencapai 57.000 orang yang sejauh ini yang terpapar di wilayah lingkar industri gitu. Bayangkan ini akan ditarik ke Parigi Motong, akan dibangun, yang sikap ini juga menjadi ilusi bagi kita gitu ketika sekelas gubernur menyampaikan bahwa akan bangun industri nikel ramah lingkungan yang tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungan dan kemudian masyarakat di sana. Kami menganggap ini adalah sikap yang paling ilusi, yang juga tidak berkaca bagaimana proses industri nikel di Morowali Utara itu mengorbankan kerusakan lingkungan di sana gitu. Seharusnya kan sikap Gubernur Sulawesi Tengah itu harus melakukan pemulihan di yang tengah terjadi gitu. Tidak lagi membangun industri nikel, tapi lebih memprioritaskan bagaimana pemulihan lingkungan yang harus dilakukan di Morowali dan Morowali Utara. Sikap ini kan berbanding terbalik gitu, malah mau bangun industri nikel yang justru ini kami di Walhi menganggap ini adalah ilusi. Ini akan ada bencana ekologis yang akan terjadi di wilayah Senio gitu, ketika ini dipaksakan untuk diberikan izin industri nikel normal. Dengan segala kerusakan yang terjadi, entah di Morowali ataupun Morowali Utara, agak lucu ya kalau bisa saya katakan, karena pernyataan dari gubernur dia akan membuat perusahaan nikel yang ramah lingkungan, yang menurut teman-teman dari Walhi itu hanya pernyataan yang ilusi, karena dalam bentuk apapun segala tambang itu dampaknya pasti merusak. Jadi kalau menurut kawan di sendiri, mungkin dampak apa saja yang akan timbul jika mungkin tambang-tambang ilegal itu akan dilegalkan? Karena dari yang kawan disampaikan tadi, kalau pemerintah daerah kita itu sedang menggenjot izin tambang yang dari ilegal itu akan dilegalkan. Iya, apa yang terjadi, kita juga berkaca saat ini gitu, harusnya kan ada penegakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membongkar siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam proses tambang yang sejauh ini terus terjadi di wilayah Perigi Motong. Dan itu yang pertama, pemerintah harus siap untuk membongkar siapa pelaku, dan kemudian harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan gitu. Tidak lagi diberikan akses untuk melakukan pertambangan, harusnya dipulihkan. Cerita-cerita ini kan sudah banyak, kalau misalnya kita lihat bagaimana proses terjadi di sana, akan ada penghilangan sumber mata air. Karena memang tambang ini pasti akan melekat pada kebutuhan air gitu untuk mengelola dan memproduksi. Nah, maka yang akan terjadi misalnya penghilangan sumber mata air. Nah, mata air ini juga eh, yang paling penting untuk kebutuhan kebutuhan pangan dan kemudian kebutuhan pertanian yang ada di wilayah sana. Ketika ini sudah tercemar, maka akan ada eh, kelumpuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Parigi gitu. Karena misalnya memang tidak ada lagi air yang bersih, dan kemudian air juga ini sudah tercemar dan tidak layak untuk dibutuhkan untuk di wilayah-wilayah pertanian, sawah, dan sebagainya gitu. Dan kedua, perempuan itu paling rentan terpapar gitu dari proses ekstraksi ini. Karena kenapa perempuan paling membutuhkan sumber mata air, membutuhkan air untuk kebutuhannya gitu. Dan ketiga, kita lihat bagaimana bencana ekologis yang terus terjadi ketika ada bukaan
hutan yang masif, maka bencana-bencana ekologis ini akan terus terjadi gitu. Nah, yang berdampak adalah masyarakat yang di wilayah sana yang akan, akan merugikan sumber-sumber lainnya sih gitu, untuk kehidupannya sehari-hari. Dari sekian banyaknya dampak yang kawan disebutkan tadi, saya berpikir apakah selama ini di Sulawesi Tengah itu ada salah satu bekas tambang yang sudah pernah dipulihkan oleh orang yang menambang ataupun dari pemerintah sendiri? Ya, nah di Undang-Undang Minerba soal pemulihan, lingkungan pasca tambang itu ada aturan ketika selesai melakukan pertambangan, perusahaan berhak untuk melakukan pemulihan. Iya. Cuma memang misalnya ini menjadi problem. Dan yang kedua, eee, kalau kita lihat ketika air sudah tercemar dan lingkungan, sudah rusak, maka susahnya untuk dipulihkan, Iya. susahnya untuk dikembalikan pada awalnya gitu. Ya sehingga, masyarakat di sana itu butuh adaptif yang sangat panjang untuk, beradaptasi dengan lingkungan yang tidak sehat dan kemudian lingkungan yang kotor gitu, yang tidak akan bisa hidup berdampingan dengan situasi lingkungan yang terjadi di saat ini di wilayah lingkar industri. Hmm. Berarti hingga saat ini belum ada Ya, belum salah satu. ada sikap dan perbaikan dilakukan oleh perusahaan. Semoga dari pembicaraan kita ini kita berharap sama masyarakat, kepada masyarakat Parigi Motong dan sekitarnya, agar bisa sadar bahwa ternyata dampak tambang yang ada di sana itu sebesar itu. Karena dikatakan kan mereka juga di daerah Parigi Motong dan sekitarnya itu adalah penghasil pangan terbesar ya Kak? Nah, penghasil pangan terbesar. Bagaimana ketika terjadinya ada tambang di sana yang akan merusak sumber mata air lah, itu akan merusak sumber pangan yang ada di sana. Iya, saya yang kawan dibilang tadi tentang perempuan yang akan banyak terdampak itu, berarti Kak, kalau misalnya maupun tambang legal dan ilegal, itu kan yang mungkin bisa kita katakan yang paling terdampak itu perempuan. Karena urusan domestik itu, kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Jadi apakah pernah kawan mendata atau meriset, salah satu kasus terparah tentang perempuan di lingkar tambang itu ada di daerah mana? Iya, memang sejauh ini gitu, ini kan juga mekanisme tata kelola pertambangan di kita di Sulteng itu buruk. Iya. Yang pertama tidak ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan sistem, pertambangan yang eksploitatif, yang juga tidak pernah melihat di sana itu ada wilayah pangan, ada wilayah keluarga rakyat, ada tanah-tanah masyarakat, dan kemudian ada sumber mata air, lalu kemudian ini diekstraksi tanpa mempertimbangkan itu gitu. Maka yang terjadi, ada, penghilangan ruang-ruang, yang sehat yang terjadi gitu. Nah, beberapa tempat yang kami datangi, misalnya di satu wilayah itu juga desa ring satunya, industri, di Morowali Utara. Kalau jarak tempuh kita ke sana gitu, itu desanya itu Desa Tenauge, jarak tempuh ke sana mulai dari, pusat kota Morowali Utara menuju ke pulau, kami anggap itu adalah wilayah itu pulau karena kita harus melintasi, laut ke sana itu sekitar 2 jam. Nah, itu tempat-tempat yang terisolasi, yang agak susah diakses, orang gitu. Dan kebutuhan juga di sana, bergantung pada nelayan, bergantung pada sumber-sumber, kebutuhannya, sumber-sumber mata pencaharian di wilayah pantai dan pesisir gitu.
Nah, lalu kemudian yang parahnya adalah ketika proses ekstraksi yang masif di sana itu ada penghilangan ruang penghidupan masyarakat mulai dari, nelayan. Ada 20 masyarakat kapal yang tidak lagi bisa mengakses dan melakukan tangkap ikan karena sudah tercemar dari mobilisasi, tongkang yang menggunakan yang bawa nikel dan kemudian batu bara. Dan kemudian, ada 10 orang perempuan yang kami, temui itu mereka terpapar penyakit gatal-gatal. Masyarakat bilang di sana sebelum adanya perusahaan mereka belum pernah merasakan, penyakit ini, Iya. gatal-gatal. Nanti ada Lepasnya apa, tambang. ada industri Iya. nikel yang beraktivitas, mereka sudah merasakan gatal-gatal dan bintik-bintik yang hitam yang kayak bentuknya itu kayak cacar. Nah, itu yang mereka rasakan gitu di sana, mulai dari anak remaja, balita, sampai, orang tua gitu yang terpapar dengan penyakit itu. Nah, belum lagi misalnya akses pertaniannya mereka sudah tidak bisa, sudah tidak, sudah tidak ada. Nah, kami mengambil, sampel di sana untuk membuktikan apakah ini memang penyebab dari industri atau tidak. Iya. Kami mengambil sampel di laut, di udara, sama di ekosistem karang di sana. Rata-rata ada yang mengandung logam berat, di wilayah pesisir itu mengandung logam berat, tidak bisa lagi dikonsumsi airnya, dan, secara tidak langsung ikan itu kan pasti akan, Iya, terkontaminasi dari terkontaminasi. itu, dan kemudian kalau itu dikonsumsi oleh masyarakat maka dampaknya pasti akan masyarakat gitu, mulai dari sakit paru-paru dan sebagainya. Udara juga tidak segar. Kalau kita di sana 2 hari, 3 hari, sampai beraktivitas di sana, kembali ke ke Morowali Utara, kita sudah mulai mengalami sesak dan kemudian batuk-batuk karena memang polusi udaranya sudah tidak segar. Nah, itu tempat terisolasi. Nah, itu yang tidak pernah dilihat oleh pemerintah untuk melakukan, perbaikan dan kemudian melihat ternyata industri ekstraktif ini tidak bisa dibangun lagi gitu, harusnya diprioritaskan untuk melakukan pemulihan. Tapi pemerintah malah memberikan ruang untuk, beraktivitas gitu. Contoh saja misalnya kalau ini betul-betul terjadi, betul-betul ada industri nikel di Siniu, maka mobilisasi, eee nikel dari Morowali, dari Banggai, dari Morowali Utara itu akan masuk ke Sini. Siniu dan kemudian yang terdampak adalah nelayan. Nelayan tidak bisa lagi, melakukan akses karena ada batasan-batasan wilayah untuk masyarakat melakukan penangkapan gitu. Ada zona yang akan dibuat oleh perusahaan untuk melakukan pelarangan. Nah, bagaimana kalau zona-zona yang dibuat oleh, perusahaan itu wilayah tangkapnya masyarakat? Iya. Maka ini kita lihat ini ada penghilangan ruang-ruang penghidupan masyarakat ke depan kalau ini juga dilaksanakan. Belum lagi misalnya limbah tailing. Iya. Kalau mereka memproduksi, nikel, maka pasti akan ada limbahnya. Iya. Limbahnya juga ini ketika, eee, di di disimpan begitu saja, maka ketika ada udara dan sebagainya ini akan terbawa sampai ke rumah-rumah warga. Limbah ini juga, berdampak buruk karena juga salah satu penyebab tingginya penyakit ispa. Tidak ada industri ramah lingkungan yang di Sulawesi Tengah, di Indonesia juga Sama sekali tidak ada. sama sekali tidak ada. Oh, makanya dari teman-teman dari Walhi tadi mengatakan statement gubernur itu hanya ilusi. Ilusi. Oh iya, iya, iya. Untuk masyarakat yang ada di Morowali Utara tadi itu, untuk perempuan yang mereka merasa gatal-gatal dan sebagainya itu, apakah mereka sudah membuat laporan ke pemerintah dan
Apa respon pemerintah terhadap apa yang mereka laporkan itu? Iya, pemerintah pastinya ini bertolak belakang dengan apa yang dilihat, apa yang di Walhi sampaikan dan kemudian pemerintah sampaikan. Mungkin pemerintah bilangnya ini soal kurangnya gizi di sana, makanan konsumtif yang tidak baik dan kemudian ini menyebabkan terjadinya gatal-gatal dan sebagainya. Tapi eh, tapi di sisi lain mereka kan yang memberikan izin. Mereka memberikan izin, mereka melakukan pengawasan, pasti yang disampaikan di publik industri ini sudah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedural. Tapi praktik yang di sana itu banyak orang yang harus menderita dari proses ekstraksi ini. Kayaknya memang masih banyak daerah-daerah lain yang kejadiannya sama kayak kejadian di Morowali Utara, itu mungkin terkena penyakit gatal-gatal atau sesak nafas karena dampak dari tambang itu kan. Cuman memang hanya saja belum terbuka, belum terekspos ke luar, entah ditutupi masyarakat, pemerintah atau bagaimana kita juga tidak tahu ya. Nah, makanya eh, kita sebagai masyarakat yang sadar akan hal tersebut, kita harus menyebarluaskan tentang pemahaman-pemahaman seperti ini agar supaya ketika tambang masuk di daerah Ratu mungkin atau daerah saya sendiri pun eh, kita mencoba untuk menolak. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kalau dari kawan sendiri, bagaimana sih langkah-langkah kalau misalnya ada tambang ilegal yang akan masuk? Jadi masyarakat di sekitaran tambang situ kan mau menolak, caranya itu bagaimana, Kak? Ya, nah memang mungkin sejauh ini gitu praktiknya proses pemberian izin itu tidak partisipatif, tidak pernah melibatkan masyarakat secara banyak tempat. Ini sudah umum, banyak yang tidak dilibatkan, tidak partisipatif perusahaan untuk memberikan informasi gitu kepada masyarakat. Nah, seharusnya kan kalau misalnya ini baik dan berkelanjutan bagi masyarakat, seharusnya perusahaan itu menyampaikan dampaknya ke depan apa dan izin-izin ini akan beraktivitas sampai berapa tahun dan kemudian apa untungnya masyarakat di sana dan kemudian apa yang akan dirasakan. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, seharusnya perusahaan tidak bisa melakukan aktivitas di sana gitu. Tidak bisa masuk. Nah, seharusnya itu yang dialogisasi yang harusnya berjalan di wilayah lingkar industri. Seharusnya kan perusahaan harus mendengarkan masyarakat, rakyat di sana, mendengarkan rakyat untuk apakah ini kebutuhan yang diinginkan oleh rakyat gitu di sana atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya jangan dipaksakan untuk beraktivitas karena misalnya masyarakat sadar bahwa mereka sudah terpenuhi dengan kebutuhan pertaniannya, wilayah kelola rakyatnya, dan kemudian sumber-sumber pangan lainnya gitu. Nah, proses-proses ini yang harusnya ditempuh adalah perusahaan harusnya partisipatif, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi dan kemudian tidak menggunakan pendekatan represif dan kemudian pendekatan yang menjanjikan gitu. Nah, kebanyakan kan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan ada pendekatan yang menjanjikan, mereka akan buka lahan pekerja, lahan tempat untuk bekerja dan kemudian memberikan upah yang cukup dibandingkan pangannya gitu. Nah, justru kita ke sana itu harusnya menyampaikan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat bahwa misalnya cerita-cerita yang ada di Morowali Utara, Banggai Lauk, misalnya di Poso, di tempat-tempat lainnya yang ada tambang, itu tidak pernah memberikan dampak yang baik gitu. Nah, itu yang pertama untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwa tambang ini tidak memberikan kesejahteraan dan kemudian lingkungan yang baik
dan berkelanjutan. Nah, lalu kemudian kita melakukan upaya-upaya pendampingan sampai pada pencabutan izin gitu yang yang akan terus kita lakukan. Teman-teman Walhi dan kawan sendiri melakukan advokasi terhadap penolakan aktivitas pertambangan, ada nggak yang apa yang sudah mulai diadvokasi tapi sampai saat ini juga belum diindahkan atau memang bisa dikatakan belum selesai lah tugasnya? Ya, banyak tempat memang ini kita tidak kuat. Kami tidak mempunyai instrumen yang kuat. Kami hanya menggunakan kekuatan rakyat gitu untuk melakukan penolakan. Yang kita lawan adalah itu oligarki difasilitasi oleh pemerintah lewat kebijakannya, sehingga secara tidak langsung upaya-upaya advokasi yang kita lakukan ini akan panjang dan kemudian memerlukan waktu yang cukup cukup panjang gitu untuk memenangkan yang kita kerjakan dalam advokasi. Nah, sejauh ini Walhi sudah memenangkan satu gugatan lingkungan salah satu perusahaan di Morut yang sempat saya ceritakan tadi, ada 10 orang yang terpapar Yang gatal-gatal. Kami menangkan gugatan lingkungan untuk perusahaan, putusannya itu adalah perusahaan melakukan pemulihan lingkungan. Nah, cuma memang biasanya ini hanya sampai kepada pemenangan tapi tidak sampai pada penyelesaian. Ya, terrealisasi. Untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pemulihan, sehingga ini juga akan harus didesak untuk memenuhi putusan-putusan pengadilan negeri gitu, negeri Poso waktu itu untuk melakukan perbaikan. Lagi-lagi pernyataan ilusi. Ya, ini sampai di ruang persidangan kita menang dan kemudian sampai diimplementasi ternyata tidak melakukan perbaikan. Itu banyak tempat sebenarnya yang terjadi, bukan cuma di Sulteng tapi di tempat-tempat lainnya yang berlawanan dengan industri. Iya. Ya, mungkin dari kawan sendiri ada sedikit kritik untuk ya tambang legal ataupun ilegal, atau mungkin kepada Masyarakat yang hadir tinggal di tempat. ya dengan mungkin juga kepada pemerintah yang memberikan statement-statement yang bertolak belakang dengan keadaan aslinya. Iya, nah seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara dan fasilitasi rakyat harusnya terlibat di dalam dorongan untuk hak-hak masyarakat gitu. Yang pertama misalnya ketika ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, seharusnya pemerintah harus terlibat di sana untuk melakukan dukungan gitu. Tidak malah sebaliknya memfasilitasi perusahaan untuk melakukan represivitas, penangkapan dan kemudian pemberian ruang yang luas bagi perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatif dan kriminalisasi bagi pejuang lingkungan hidup gitu. Nah, dan sejauh ini harusnya dukungan ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga pemerintah sejauh ini banyak terlibat di dalam memfasilitasi perusahaan, menggunakan pendekatan militerisme, ada kepolisian, ada TNI yang menjaga wilayah-wilayah proyek strategis nasional. Nah, ini justru menjadi tantangan baru bagi masyarakat. Ketika masyarakat melakukan penolakan, melakukan protes, pasti diperhadapkan oleh militer, diperhadapkan oleh kepolisian untuk menghentikan protesnya gitu. Dengan cara apa ya? Mungkin kriminalisasi, penangkapan dan sebagainya. Pemerintah kan diam. Pemerintah hanya memberikan kewenangan full bagi penjahat lingkungan gitu. Kita setelah berbicara
persoalan siapa sebenarnya di balik eh, atau aktor di balik aktivitas pertambangan ini bukan hanya investor-investor dari luar negeri. Ternyata orang-orang pemerintahan pun turut Ya. hadir di dalam. Iya, bisa menjadi aktor dominan. Berbicara persoalan dampak seperti yang dinyatakan kawan di tadi itu, nah sedikit yang saya tahu di pesisir Palu Donggala juga ada banyak, mungkin ratusan orang atau mungkin ribuan yang terpapar ISPA, apalagi yang tinggal di daerah sekitaran eh, Donggala Donggala Kota, di Buluri, apalagi itu apakah teman-teman Wali sudah meriset di sana dan siapa tahu sudah mengadvokasi di sana? Iya, hampir 2 tahun terakhir gitu, kami terlibat di dalam kerja-kerja penyelamatan, sumber mata air yang ada di pesisir Pulau Donggala dari ekstraksi yang, banyaknya gitu. Yang sejauh ini kan kita lihat bagaimana pertumbuhan izin itu meningkat. Saat ini sudah 74 izin tambang batuan dan pasir kerikil yang ada di sepanjang pesisir Pulau Donggala. Nah, salah satunya adalah untuk menyumbang, materialnya ke, ibu kota Nusantara gitu, sekitar 70 juta ton material akan yang akan didistribusi ke sana. Sejauh yang kawan tahu bagaimana pendapat pemerintah terhadap masalah tersebut? Apakah sudah dilirik oleh pemerintah dan kira-kira bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap masalah tersebut? Ya, mirisnya, seharusnya kan upaya kampanye yang kita lakukan, dorongan yang kita lakukan, seharusnya itu disikapi dengan baik untuk melakukan penindakan gitu, pemulihan. Justru ini terbalik, mereka mengeluarkan juga sikap, mengeluarkan, narasi bahwa, polusi udara di sana itu bukan penyebab dari tambang, penyakit ISPA itu bukan penyebab dari tambang. Itu sikap yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, secara langsung ini mengamini dan memfasilitasi perusahaan untuk terus melakukan pelanggengan kejahatan gitu. Nah, ini yang mirisnya gitu. Yang kita lawan adalah pemerintah. Ketika ada kampanye, eee, apa, eee temuan itu seharusnya kan ini ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan, tapi malah mereka mengeluarkan sikap sendiri bahwa membantah membantah ini statement yang kita sampaikan. Lagi-lagi pernyataan nulis yang Iya. pemerintah sampaikan yang bisa dibilang kontradiksi dengan fakta yang sudah ada di lapangan, dengan banyaknya masyarakat yang terdampak ISPA. Mereka hanya mengeluarkan statement bahwa masyarakat yang terdampak di ISPA tersebut itu bukan dampak dari ekstraksi tambang yang ada di sana. Lagi-lagi pernyataan nulis yang diberikan pemerintah. Ya, mungkin dari sekian banyaknya perbincangan kita pada sore hari ini, dari kawan sendiri, apakah ada saran untuk kami sebagai mahasiswa, bagaimana mungkin menyikapi pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah? Karena saya mengutip salah satu postingan yang bilang kalau generasi muda itu adalah roda penggerak bagi ketidakadilan yang ada di pemerintah saat ini. Saran untuk kami mahasiswa, mungkin dari kawan sendiri bagaimana? Ya, kalau saya seharusnya orang muda yang Iya. kalau kami di Walhi itu terus selalu sampaikan orang muda. Orang muda itu harusnya mengambil bagian dari penyelamatan-penyelamatan lingkungan gitu. Tidak berdiam, melihat bagaimana ekstraksi ini, tapi seharusnya anak muda untuk ikut terlibat dalam mengambil bagiannya gitu, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan kemudian pengawasan agar, ini terus dijalani oleh pemerintah gitu. Itu sih kalau saya, eee, untuk ditingkatkan dan kemudian ya orang muda harus mengambil bagian.
dari sisi pemulihan lingkungan gitu. Kesadaran juga terhadap masalah-masalah yang ada itu harus ditingkatkan lagi dengan banyaknya masalah yang diberikan atau dampak yang diberikan oleh tambang dari Sulawesi Tengah. Kita sebagai anak muda harus lebih banyak sadar dan turut andil dalam, ya bisa dikatakan menolak lah ketika adanya tambang yang masuk seperti itu. Ya, mungkin itu saja pembicaraan kita pada kesempatan kali ini bersama Kawandi dari Walhi Sulteng. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gemensaf. Salam.